Rasanya minggu-minggu ini pekerjaan di kantorku begitu menguras tenaga dan pikiran. Seperti hari ini misalnya, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi pekerjaan masih numpuk, ditambah deadline pekerjaanku besok pagi harus sudah dipresentasikan. Memang beberapa hari ini aku sering lembur. Suasana kantor sudah sepi, hanya tinggal aku dan satpam yang selalu mengawasi CCTV. Ketika aku sedang mengetik di laptopku, tiba-tiba ada suara pintu gerbang kantorku terbuka. Aku tengok dari jendela ruanganku yang terletak di lantai 2. Ternyata itu mobil Mbak Priska. Salah karyawan juga di sini. Namun beda divisi denganku. Ngapain dia malam-malam kesini, pikiranku. Aku tidak memperdulikannya dan melanjutkan pekerjaan agar bisa cepat pulang. Setelah pukul 10:30, akhirnya pekerjaanku selesai. Aku merapikan laptop dan lekas turun ke bawah. Ketika aku melewati selasar menuju tangga, aku melihat ruangan Mbak Priska terbuka. "Ada kerjaan tambahan ya, Mbak?" tanyaku. Dia hanya mengangguk tanpa jawaban. Aku tak bisa melihat wajahnya karena tertutup layar laptop. "Saya pulang dulu ya, Mbak," kataku. Dia hanya mengangguk. Kemudian aku turun dan bergegas ke parkiran. Namun ketika di parkiran aku tidak melihat mobil Mbak Priska. Mungkin dia parkir di belakang, pikirku. Sebelum keluar gerbang kantor aku sempat ngobrol dengan satpam. "Ngapain Mbak Priska malam-malam gini ke kantor, Pak?" tanyaku. "Oh, tadi kantongnya ketinggalan," jawabnya. "Tapi saya lihat di ruangannya tadi dia sedang mengerjakan sesuatu, Pak," kataku lagi. Biasa aja Mas Adit ini. Orang Mbak Priska langsung pulang pas sudah ngambil kantongnya," jawabnya santai. Aku heran, lantas siapa perempuan tadi di ruang Mbak Priska? Peduli amat. Aku kemudian pamit pulang kepada Pak Lukman, satpam kantorku. Sepanjang jalan aku memikirkan siapa perempuan di kantorku tadi, hingga fokusku teralihkan oleh sirine ambulan di belakang mobilku. Aku memberi jalan ambulan itu. Namun anehnya, 5 menit kemudian aku mendengar kembali suara ambulan. Aku kembali memberi jalan ambulan itu. Namun kali ini aku memperlihatkan plat nomor ambulan itu. Setelah 10 menit aku menyetir, dan tiba-tiba aku melihat di spionku ada mobil ambulan dengan sirene yang khas. Tiba-tiba aroma melati begitu kuat di mobilku. Aku memberi jalan ambulan itu, dan yang membuatku kaget bahwa ambulan itu adalah ambulan yang tadi dengan plat nomor yang sama. Dan di kaca belakang ambulan itu, aku melihat siluet seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke kaca itu berulang-ulang, hingga akhirnya cipratan yang aku yakini darah memenuhi kaca ambulan itu. Kejadian aneh malam itu belum berakhir. Selang beberapa detik saja, cipratan darah itu seperti membentuk tulisan. Aku mengamati seksama ambulan itu. Dan ketika mobilku tepat di belakang ambulan, di kaca itu tertulis jelas, "Adit, kamu harus mati." Sontak aku membanting setir ke kiri untuk mengambil jalur berbeda dari ambulan tadi. Setelah sampai di perempatan Kiara Condong, mobil aku hentikan karena lampu perempatan berwarna merah. Sambil menunggu lampu kembali hijau, aku membuka kaca bagian depan.
kemudian menyalakan sebatang rokok untuk sedikit menenangkan pikiran. Tiba-tiba ada seorang anak kecil menawarkan tisu kepadaku. Dengan gerakan tangan, aku memberi isyarat menolak untuk membelinya. Anehnya, anak kecil itu kembali menawarkan tisu ke pintu belakang mobilku. Padahal jelas aku sendirian di mobil. Aku kembali memanggil anak kecil itu. "Ngapain adek nawarin tisu ke belakang? Di mobil ini cuma saya sendiri," tanyaku. "Itu di belakang ada nenek-nenek yang mau membeli tisu saya, Om," jawabnya sambil lari tertawa. Aku masih mengamati anak kecil itu. Saat berlari dan setelah agak jauh meninggalkan mobilku, anak kecil itu berbalik menatapku. Tak kusangka dia memotong kepalanya sendiri dengan tangannya dan berlari ke arahku dengan gerakan tangan seolah-olah mau melemparkan kepalanya ke arahku. Sontak aku menancap gas, mobil menerobos lampu merah. Untung di persimpangan itu tak ada kendaraan. Namun yang lebih menakutkan ketika aku melihat spion di depan. Jelas di bangku belakang mobilku nampak seorang nenek-nenek dengan rambut putih menutupi wajahnya. Tangannya mencoba menggapaiku. Aku tak kuasa. Aku menahan ketakutan yang amat sangat ditambah konsentrasiku berkendara. Nenek-nenek itu kemudian menampakkan mukanya. Betapa kagetnya aku. Mukanya rata dan di lehernya terlilit ular berwarna merah. Aku tak dapat berkata-kata. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhku. Arwah nenek-nenek itu menghilang ketika aku sampai di bundaran Cibiru.